Halo teman-teman, selamat datang di channel Servant Story. Buat penggemar One Piece pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan karakter X-Drake, seorang bajak laut tapi aslinya adalah seorang marinir dan salah satu dari generasi terburuk. Tapi tahukah kalian, bahwa Oda Sensei terinspirasi dari tokoh dunia nyata untuk menciptakan X-Drake? Tokoh tersebut adalah Francis Drake, seorang penjelajah Inggris, kapten laut, prajurit, pedagang budak, perwira angkatan laut, dan politikus, yang akan kita bahas kali ini. Francis Drake masuk sebagai servant di dalam Fate Grand Order, dan muncul pada anime Fate Last Anchor. Sebelum kita mulai jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sir Francis Drake adalah seorang penjelajah Inggris, kapten laut, prajurit, pedagang budak, perwira angkatan laut, dan politikus. Drake terkenal karena penjelajahannya di dunia dalam satu ekspedisi, dari tahun 1577 hingga 1580. Ini termasuk penyerbuannya ke Samudra Pasifik, hingga saat itu menjadi wilayah minat eksklusif Spanyol, dan klaimnya atas New Albion untuk Inggris. Ekspedisinya meresmikan era konflik dengan Spanyol di pantai barat Amerika, sebuah wilayah yang sebelumnya sebagian besar belum dijelajahi oleh pelayaran barat. Francis Drake lahir di Tavistock, Devon, Inggris. Meskipun tanggal lahirnya tidak dicatat secara resmi, tanggal lahirnya diperkirakan dari sumber-sumber kontemporer seperti, Drake berusia 2 dan 20 tahun ketika ia memperoleh perintah dari Judith. Sebuah tanggal 1540 disarankan dari dua potret, satu miniatur dilukis oleh Nicholas Hilliard pada tahun 1581 ketika ia diduga berusia 42 tahun, lahir sekitar tahun 1539, sedangkan yang lainnya dilukis pada tahun 1594 ketika ia dikatakan berusia 52 tahun. Lady Elliot Drake, keturunan kolateral, dan pemegang terakhir Drake Baronetcy, berpendapat dalam bukunya tentang The Family and Heirs of Sir Francis Drake, bahwa tahun kelahiran Drake adalah 1541. Francis Drake menikahi Mary Newman di gereja Saint Budo, Plymouth, pada Juli tahun 1569, dia meninggal 12 tahun kemudian, pada 1581. Pada 1585 Drake menikahi Elizabeth Sydenham, lahir sekitar tahun 1562, satu-satunya anak dari Sir George Sydenham, dari Combe Sydenham, yang merupakan serif tinggi Somerset. Setelah kematian Drake, janda Elizabeth akhirnya menikah dengan Sir William Courtenay dari Powderham, tapi sumber dari kebenarannya tidak dapat diandalkan. Drake memulai pelatihan berlayarnya sebagai magang di kapal Hawkin. Pada usia 18 tahun, dia menjadi bendahara, dan pada tahun 1550-an, ayah Drake menemukan pemuda itu suatu posisi dengan pemilik dan penguasa bar kecil, salah satu pedagang kecil yang melintas di antara sungai Medway dan pantai Belanda. Drake kemungkinan terlibat dalam perdagangan di sepanjang pantai Inggris, negara-negara rendah dan Prancis. Pada kematian pemilik bar, Drake diberi bar, meskipun mungkin saja perahu kecil itu sudah menjadi milik salah satu Hawkins. Untuk siapa Drake mengerjakannya? Loades mengatakan, apapun kebenarannya, Drake tampaknya telah menyelesaikan pelatihannya di Medway. Pada tahun 1572, Drake memulai perusahaan independen besar pertamanya. Dia merencanakan serangan ke Tanah Genting Panama, yang dikenal oleh Spanyol sebagai Tierra Firme dan Inggris sebagai Spanyol Utama. Ini adalah titik di mana harta perak dan emas Peru harus didaratkan dan dikirim melalui darat ke Laut Karibia, di mana kapal-kapal galeon dari Spanyol akan mengambilnya di kota Nombre de Dios.
Drake meninggalkan Plymouth pada tanggal 24 Mei tahun 1572, dengan awak 73 orang di 2 kapal kecil. Petualangan Drake yang paling terkenal di sepanjang Spanish Main adalah penangkapannya atas kereta perak Spanyol di Nombre de Dios pada Maret tahun 1573. Dia menyerbu perairan sekitar Darien, di Panama modern, dengan kru termasuk banyak prajurit Prancis termasuk Guillaume Letestu, seorang bajak laut Prancis, dan budak orang Afrika yang melarikan diri dari pemilik budak Spanyol mereka. Selama ekspedisi inilah Drake memanjat pohon yang tinggi di pegunungan tengah Tanah Genting Panama dan dengan demikian menjadi orang Inggris pertama yang melihat Samudra Pasifik, mencerminkan pencapaian Vasco Nunes de Balboa dari Spanyol pada tahun 1513. Drake berkomentar sambil melihat Samudra Pasifik yang dia harapkan suatu hari nanti orang Inggris akan bisa mengarunginya, yang akan dia lakukan bertahun-tahun kemudian sebagai bagian dari perjalanan keliling dunianya. Ketika Drake kembali ke Plymouth setelah penggerebekan, pemerintah menandatangani gencatan senjata sementara dengan Raja Philip II dari Spanyol sehingga tidak dapat mengakui pencapaian Drake secara resmi. Drake dianggap sebagai pahlawan di Inggris dan bajak laut di Spanyol karena penggerebekannya. Ratu Elizabeth menganugerahi Drake gelar ksatria di atas Golden Hind di Deptford pada tanggal 4 April tahun 1581. Karir pelaut Drake berlanjut hingga usia pertengahan 50-an. Pada tahun 1595, ia gagal menaklukkan pelabuhan Las Palmas, dan setelah kampanye bencana melawan Amerika Spanyol, di mana ia menderita sejumlah kekalahan, ia gagal menyerang San Juan de Puerto Rico, akhirnya kalah dalam pertempuran San Juan. Penembak Spanyol dari Kastil El Morro menembakkan peluru meriam melalui kabin kapal utama Drake, tetapi dia selamat. Dia berusaha menyerang darat dalam upaya untuk merebut pelabuhan Panama yang kaya tetapi dikalahkan lagi. Beberapa minggu kemudian, pada tanggal 28 Januari tahun 1596, ia meninggal, berusia sekitar 56, karena disentri, penyakit umum di daerah tropis pada saat itu, saat berlabuh di lepas pantai Portobelo di mana beberapa kapal harta karun Spanyol mencari perlindungan. Setelah kematiannya, armada Inggris mundur dengan kekalahan. Sebelum meninggal, dia meminta untuk mengenakan baju besi lengkapnya. Dia dimakamkan di laut dalam peti mati berlapis timah yang disegel, dekat Portobelo, beberapa mil dari garis pantai. Seharusnya tempat peristirahatan terakhirnya berada di dekat bangkai 2 kapal Inggris, Elizabeth dan Delight, yang ditenggelamkan di Teluk Portobelo. Francis Drake membuat dampak budaya yang cukup besar. Di Valparaiso, Chili, cerita rakyat mengaitkan sebuah gua yang dikenal sebagai Cueva del Pirata dengan Francis Drake. Lebih jauh ke utara di Chili, sebuah kisah mengatakan bahwa karena Drake takut jatuh tawanan ke Spanyol, dia mengubur hartanya di dekat Arica. Ini menjadi salah satu dari banyak cerita Chili tentang entierros. Di Inggris ada berbagai tempat yang dinamai menurut namanya, terutama di Plymouth, Devon. Tempat-tempat yang membawa namanya antara lain Pangkalan Angkatan Laut HMS Drake, Pulau Drake, dan pusat perbelanjaan dan bundaran bernama Drake Circus. Plymouth Hoe juga merupakan rumah bagi patung Drake. Beberapa landmark di California Utara dinamai Drake, dimulai pada akhir abad ke-19 dan berlanjut hingga abad ke-20. Di British Columbia, Kanada, di mana beberapa teori dia mungkin juga telah mendarat di utara situs biasa yang dianggap sebagai Nova Albion, berbagai gunung dinamai pada tahun 1930-an untuknya, atau sehubungan dengan Elizabeth pertama atau tokoh lain pada zaman itu. Mungkin seperti itulah sedikit kisah dari Sir Francis Drake. Semoga dapat bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya.